Halo kawan pajak, kali ini saya akan menjelaskan tutorial permohonan insentif pajak secara online PPh 21, 22, dan 25. Sesuai dengan PMK nomor 23, wajib pajak diberikan insentif pajak berupa pajak penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 ditanggung pemerintah, PPh pasal 22 impor dibebaskan dari pemungutan, dan pengurangan angsuran PPh pasal 25 sebesar 30%. Wajib pajak yang ingin memanfaatkan fasilitas PPh pasal 21 DTP harus memiliki KLU tertentu sesuai dengan lampiran A. Sedangkan wajib pajak yang ingin memanfaatkan fasilitas pengurangan PPh pasal 25 atau SKB PPh pasal 22 harus memiliki KLU tertentu sesuai dengan lampiran F. Oke, sekarang kita buka pajak.go.id. Klik login. Masukkan nomor NPWP, password, kode keamanan, kemudian klik login. Jika tidak ada KSWP pada menu layanan, pilih profile, pilih aktivasi fitur layanan, klik info KSWP. Silakan logout dan kemudian login kembali. Pilih layanan, kemudian klik KSWP. Prosedur permohonan WP penerima fasilitas PPh pasal 21 DTP. Pada profil pemenuhan kewajiban, pilih untuk keperluan fasilitas PPh pasal 21 DTP. Masukkan kode keamanan, kemudian klik tombol submit. Klik tombol simpan permohonan. Contoh berikut adalah wajib pajak telah memenuhi syarat KLU sesuai PMK nomor 23 terlihat dari status pada poin 2 di kolom atas. Akan muncul dialog box sebagai konfirmasi jika ingin menyimpan data permohonan. Klik tombol ya untuk menyetujui permohonan. Permohonan berhasil disimpan. Hingga tampil message info, klik tombol OK untuk menyelesaikan proses. Prosedur permohonan WP penerima fasilitas pengurangan PPh pasal 25. Pada profil pemenuhan kewajiban saya, pilih untuk keperluan fasilitas pengurangan PPh pasal 25. Masukkan kode keamanan, kemudian klik tombol submit. Klik tombol simpan permohonan. Contoh berikut adalah WP yang memenuhi syarat KLU sesuai PMK 23. Terlihat dari status terpenuhi pada poin 2 di kolom atas. Akan muncul dialog box sebagai konfirmasi jika ingin menyimpan data permohonan. Klik tombol ya untuk menyetujui permohonan. Permohonan berhasil disimpan. Hingga tampil message info, klik tombol OK untuk menyelesaikan proses. Prosedur permohonan surat keterangan bebas PPh pasal 22. Pada profil pemenuhan kewajiban saya, pilih untuk keperluan SKB PPh pasal 22. Masukkan kode keamanan, kemudian klik tombol submit. Klik tombol simpan permohonan. Contoh berikut adalah WP yang memenuhi syarat KLU sesuai PMK 23. Terlihat dari status terpenuhi pada poin 2 di kolom atas. Akan muncul dialog box sebagai konfirmasi jika ingin menyimpan data permohonan. Klik tombol ya untuk menyetujui permohonan. Permohonan berhasil disimpan. Hingga tampil message info, klik tombol OK untuk menyelesaikan proses. Browser akan secara otomatis mendownload cetakan SKB PPh pasal 22.
Sistem mengecek apakah wajib pajak sudah pernah menyampaikan pemberitahuan atau permohonan SKB, mengecek apakah pemberitahuan atau permohonan SKB-nya sudah pernah disetujui atau proses, atau belum, atau sudah pernah ditolak. Jika sudah pernah menyampaikan pemberitahuan sebelumnya dan statusnya approve, sistem akan menampilkan notifikasi untuk melakukan cetak ulang dan proses selesai sampai di sini. Jika belum pernah atau pemberitahuan sebelumnya statusnya reject, sistem akan mengecek KLU untuk wajib pajak yang terdaftar setelah 31 Desember 2018, apakah KLU sesuai dengan daftar KLU pada lampiran A dan F. Untuk wajib pajak yang terdaftar sampai dengan 31 Desember 2018, sistem akan mengecek KLU pada SPT tahunan wajib pajak tahun pajak 2018. Sistem menampilkan hasil pengecekan di atas. Wajib pajak melanjutkan klik tombol lanjut. Jika salah satu syarat terpenuhi, sistem akan menyimpan persetujuan atau data SKB yang disetujui. Khusus untuk SKB akan menampilkan cetakan SKB. Jika kedua syarat tidak terpenuhi, sistem akan menyimpan surat penolakan atau data SKB dengan status tolak dan secara otomatis mencetak surat penolakan. Untuk SKB akan menampilkan cetakan surat penolakan SKB. Prosedur cetak ulang cetakan SKB PPh Pasal 22. Pada profil pemenuhan kewajiban saya, pilih untuk keperluan SKB PPh Pasal 22. Masukkan kode keamanan, kemudian klik tombol submit. Akan muncul dialog box sebagai konfirmasi untuk cetak ulang. Klik tombol ya untuk cetak ulang. Browser akan secara otomatis mendownload cetakan SKB PPh Pasal 22. Penting untuk diingat bahwa permohonan penerima fasilitas PPh Pasal 21 DTP dan permohonan penerima fasilitas pengurangan PPh Pasal 25 tidak ada cetakan surat yang digenerate oleh sistem. Contoh surat pemberitahuan tidak berhak memanfaatkan insentif PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah. Contoh surat pemberitahuan tidak berhak memanfaatkan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25. Contoh surat keterangan bebas pemungutan PPh Pasal 22 impor. Sekian, terima kasih. Selamat datang di tutorial e-reporting insentif COVID-19 melalui situs pajak.go.id. Dalam tutorial ini, kami akan mengambil contoh pelaporan realisasi untuk PPh final ditanggung pemerintah untuk UMKM sesuai PMK 110/PMK 03/2020. Pertama, buka situs www.pajak.go.id, lalu tekan login. Setelah itu, isikan nomor pokok wajib pajak dan password, serta kode keamanan, dan klik login. Anda akan diarahkan ke dashboard layanan digital perpajakan. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah mengaktifkan fitur e-reporting insentif COVID-19. Pilih menu profil, lalu klik menu aktivasi fitur layanan. Checklist pada fitur e-reporting insentif COVID-19, lalu klik tombol ubah fitur layanan. Pilih ya pada kotak dialog yang muncul, lalu tekan OK. Anda akan diarahkan pada halaman awal untuk melakukan login ulang. Pilih menu layanan pada dashboard layanan digital perpajakan. Pilih fitur e-reporting insentif COVID-19. Klik icon tambah untuk menambahkan pelaporan baru. Pilih realisasi PPh final DTP pada pilihan jenis pelaporan, lalu klik lanjutkan.
Isikan kode keamanan yang muncul pada kotak dialog di layar Anda, lalu klik Submit. Isikan masa pajak realisasi PPh final yang akan dilaporkan. Download format realisasi PPh ditanggung pemerintah pada kolom petunjuk di sisi kiri layar Anda. Buka file Excel yang terdownload. Apabila Anda bertransaksi dengan pemotong atau pemungut, isikan data pada sheet pemotong atau pemungut. Isikan data lokasi usaha, NPWP, NPWP pemotong atau pemungut, peredaran bruto, dan PPh final DTP. Apabila Anda bertransaksi dengan selain pemotong atau pemungut, isikan data pada sheet lainnya. Isikan data lokasi usaha, NPWP, peredaran bruto, dan PPh final DTP. Perhatikan contoh penamaan file yang akan Anda upload sesuai dengan kolom petunjuk nomor 2 dan 3. Klik tombol Pilih File Realisasi pada menu File Upload. Pilih file Excel yang telah Anda namai sesuai petunjuk, lalu klik Submit. Anda akan diarahkan kembali pada dashboard e-reporting. Pastikan laporan yang Anda submit telah terekam pada kolom daftar pelaporan. Apabila Anda ingin mendownload bukti penerimaan surat, klik tombol pada kolom Aksi. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kring Pajak 1500 200. Subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI untuk memperoleh informasi dan tutorial lain. Pajak kuat, Indonesia maju. Saya Alung, pemilik PT Batam Jaya Elektronik. Usaha saya berdiri tahun 2008. Kami bergerak di bidang penjualan alat elektronik seperti kulkas, TV, mesin cuci, rice cooker, dispenser, dan alat listrik lainnya. Sejak pandemi COVID-19 ini, penjualan kami menurun. Kami merasakan usaha kami agak susah karena barang-barang banyak kosong, pabrik mengurangi produksi, transportasi pun susah, barang-barang sering terlambat, konsumen yang belanja ke toko menurun. Insentif yang kami dapatkan, insentif PPh pasal 21 ditanggung pemerintah, pengurangan angsuran PPh pasal 25. Relaksasi perpanjangan waktu pelaporan SPT tahunan. Waktu kami ajukan, ternyata prosesnya sangat mudah. Cukup diajukan secara online sehingga kita tidak perlu ke kantor pajak. Dengan adanya relaksasi pelaporan SPT diperpanjang, kami mempunyai waktu yang cukup untuk melengkapi dokumen SPT. Dengan insentif PPh pasal 21, karyawan kami merasa sangat terbantu karena gaji yang diterima tidak perlu dipotong pajak. Dengan pengeluaran PPh pasal 25, bagi kami sangat membantu karena kondisi cash flow kami yang sedang tidak stabil akibat pandemi COVID-19. Kami berharap DJP mampu mengembangkan aplikasi online yang lebih mudah digunakan, sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor pajak untuk melaksanakan kewajipan perpajakannya. Kami berharap DJP mampu menjadi instansi yang akuntabel, transparan, dan mendapat kepercayaan penuh dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Teman-teman sesama pengusaha di Riau, ayo kita jalankan kewajipan perpajakan terutama dengan kondisi seperti ini. Mari kita dukung DJP sebagai mitra dalam memajukan pembangunan Indonesia. Dengan pajak kuat, Indonesia akan semakin maju, pengusaha pun akan maju terus.